Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim di channel YouTube Keluarga Rizkuna. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kediamannya Kang Rahmat Channel, sahabat saya, sahabat perjuangan saya waktu ngerintis channel YouTube Rizkuna Channel dengan Rahmat Channel. Nah, pada episode kali ini saya akan bertanya-tanya kepada Kang Rahmat, tapi Kang Rahmat harus jawab jujur sesuai di mana saya bertanya kepada beliau harus spontan menjawab dan jawabannya itu harus jujur. Insya Allah. Insya Allah ya Kang ya? Insya Allah. Jujur. Nah, bagi yang penasaran seperti apa sih, karena saya akan mengoreksi kehidupan beliau. Bagi yang penasaran seperti apa sih kehidupan beliau Rahmat Channel di waktu dahulu, tontonin terus video dari Keluarga Rizkuna Channel sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video dari Keluarga Rizkuna Channel sampai selesai, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rezeki. Yang masih sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih mempunyai hutang, semoga hutangnya cepat terbayar lunas maksudnya. Amin, amin. Dan juga yang masih jomblo atau belum menikah, semoga cepat ketemu dengan jodohnya. Yang sudah menikah atau sudah ketemu dengan jodohnya, semoga diberikan keturunan yang soleh-solehah, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena banyak yang request janda dan duda, saya doakan kepada para janda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga cepat ketemu dengan pasangan hidup barunya. Kalau Anda janda yang sudah mempunyai anak, semoga pasangan hidup baru Anda menyayangi anak Anda sebagaimana menyayangi anaknya sendiri. Oke, kita langsung saja bertanya kepada Kang Rahmat nih. Gimana kabarnya Kang Rahmat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Kang Rahmat ya. Ya. Selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberi kesempurnaan, istilah bukan kesempurnaan ya. Kita tidak diberi penyakit itu udah bersyukurnya sangat luar biasa, yaitu nikmat yang sangat luar biasa. Ya, nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, ini Kang Rahmat nih, karena kan di video sebelumnya saya sempat nanya-nanya, Kang Rahmat ini seorang dulunya itu sebelum menjadi seorang YouTuber, beliau itu seorang pengembala domba ya, Kang ya? Pengembala kambing. Pengembala kambing. Pengembala kambing itu kan kalau namanya pengembala, Ya. itu kambingnya banyak. Itu Kang Rahmat dulu punya berapa ekor sih, Kang? Satu, tapi diurusnya sama orang lain. Jadi saya suka ngembalain gitu. Jadi itu berarti namanya bukan pengembala dong. Bukan pengembala. Oh, iya. Jadi istilahnya ternak kambing tapi diurus sama orang lain gitu. Iya, ditengahkan. Ditengahkan. Tapi Jadi nggak banyak. Nggak banyak, cuman Ya. punya satu. Nah, habis pengembala kambing, Kang Rahmat merantau ke Bogor. Ke Bogor Betul. itu menjadi getur ya, turis Arab ya Kang ya? Iya, betul sekali. Nah, itu Ya. gimana sih Kang? Suka duka menjadi getur, menjadi supir orang Arab bila mana berwisata ke Indonesia. Suka dukanya kayak gimana sih Kang? Gimana Misalkan ya? bayaran telat, terus tarif nggak sesuai, orangnya rewel atau gimana? Ada nggak yang pernah Kang alamin kayak gitu? Ya, alhamdulillah tergantung kitanya juga ya. Gimana? Tapi alhamdulillah yang saya alamin itu yang dari Saudi, dari Emirat, Qatar, Dubai, alhamdulillah pada baik semuanya. Pada baik Alhamdulillah. Jadi saya tidak mengalami contohnya pahitnya gitu ya. Tapi alhamdulillah lancar semuanya. Berarti gitu. sukanya terus ya? Suka terus gitu. Tipsnya banyak juga, gede juga ya? Lumayan alhamdulillah. Nah, ini Iya. penghasilan Kang Rahmat dulu nih, waktu menjadi penggembala kambing per bulan itu berapa sih Kang? Itu berarti kan sebelum nikah ya Kang ya? Iya. Oke, gitu. Berapa tuh Kang? Kisaran Ya, berapa? Gimana ya, alhamdulillah ya cukup buat makan gitu. Enggak, saya pengen tahu nominalnya berapa, bisa disebutkan? Iya, berapa ya? Kisaran berapa? Ya paling juga kan itu nus-nus ya. Hmm. Jadi 50-50. Hmm. Jadi kalau kita nengahin satu kambing, terus nanti kambingnya beranak, anaknya dua, satu-satu gitu. Satu, berarti yang Satu buat saya, ya, satu yang, buat ngurus. yang ternak. Itu biasanya kambing beranak itu berapa bulan sekali? Tergantung itunya ya. Tergantung gimana? Kesuburannya. Kambingnya. Tapi itu. yang Akang alamin tuh, yang Akang alamin itu waktu di ternak sama orang lain itu Ya. sampai berapa kali beranak sih Kang? Akang punya keuntungan berapa dalam jangka waktu berapa lama? Iya, dalam jangka waktu kurang lebih saya dulu tengahin tuh 3 tahun ya. 3 tahun dapat berapa? Dapat 3 anak gitu. Berarti kalau dombanya jalu semua itu kalau di kisaran angka 3 jutaan berarti 9 juta ya Kang? Ya, 3 tahun. Berarti penghasilan Kang Rahmat itu 1 tahun cuma 3 juta. Iya. 3 juta. Iya. Nah, berarti kan Akang jadi getur itu setelah menikah ya Kang ya? Betul. Setelah menikah, nah jadi Iya. menjadi getur turis asing, penghasilan Akang berapa sih per tahun atau per bulannya gitu?
Ya alhamdulillah kita buat makan. Enggak, jangan buat makan. Kalau ini kan logis jawaban Iya. masyarakat itu penonton itu pengen jawaban yang logis. Iya. Berapa kan sekian. Nah, gitu nggak cukup buat makan gitu. Ya alhamdulillah kebetulan kan kita ada anak buah juga. Ada kalau nggak salah itu ada 19 supir. 19 supir Ya, terus. jadi tamu-tamu saya yang handle yang dari luar negeri itu, saya yang handle semua. Nanti yang jemput supir-supir itu. Supir-supir tersebut ya, Kang ya. Nanti untuk villa, untuk hotel saya yang ngatur. Bisa meraup keuntungan berapa juta per bulan gitu. Nah, insya Allah, alhamdulillah ya. Enggak, jangan alhamdulillah aja ya. Enggak, jangan alhamdulillah kali Ya, ini kan kita kan nanti kalau bilang sekian nanti bilangnya pamer. Bukan gitu. pamer. Ya, alhamdulillah. Enggak, maksudnya ini ada pengertian sombong dan pamer, ini pengertiannya kayak gini, Kang. Ya. Kalau kitanya pamer atau sombong, kita yang menjelaskan kepada orang lain. Ya. Tapi ini kita ditanya, orang yang ditanya harus menjawab. Betul. Betul nggak? Ya. Nah, saya nanya ke Kang, Ya. berapa penghasilan Kang? Iya. Ya, alhamdulillah ya. Kurang lebih sekitar 20 juta lah ada. Per bulan 20 juta. Iya. Nah, jadi bagi para jomblo, buruan nikah. Buruan nikah kenapa? Kang Rahmat sebelum nikah penghasilannya cuma 3 juta per tahun. Setelah beliau nikah mempunyai anak, penghasilan per bulannya nyampe 20 juta loh. Alhamdulillah. Itu hikmah dari ibadah kita menikah ya Kang ya. Betul. Rezeki kita bertambah juga ya Kang ya. Betul. Oke. Nah, tapi kita alhamdulillah ya. Untuk pendapatan yang 20 juta itu kan kita ada sebagian hak-hak orang lain. 2,5%. Jadi kalau sekitar 20 juta itu yang harus disodakohin, dibersihin, kali ibaratnya kalau di kampung dibilangnya dibersihin ya Kang ya. Sekitar zakatnya itu zakat malnya itu 500.000 rupiah. Betul. Dari penghasilan zakat profesi disebut zakat penghasilan. Ya, jadi saya tiap pulang dari puncak itu pasti berbagi dengan orang-orang yang belum beruntung. Masyarakat sekitar mungkin. Betul. Oke. Iya. Nah, lanjut nih Kang. Setelah Akang jadi getur, karena kan Akang bilang terhambat oleh pandemi COVID-19. Iya betul. Bener nggak? Pandemi COVID-19 waktu awal-awal tahun 2020 kalau nggak salah ya mulainya ya. Betul. Jadi kan turis nggak datang ke sini. Ya. Turis nggak datang ke sini. Itu setelah itu Akang bekerja sebagai apa sih Kang? Ya saya namanya juga di kampung ya, bertani. Ya nanam padi, nanam sayuran, bawang daun gitu. Nanti kalau ada waktu kita survei ke lokasi tanaman sayuran saya. Gitu. Siap Kang. Nah ini Kang. Ya. Tadi kan bertani. Akang mulai ngerintis YouTube apakah semenjak menjadi getur tersebut atau sesudah pandemi COVID-19 itu? Jadi turis asing itu pas lagi pandemi itu ya. Oh, pas lagi pandemi jadi orang Arab, orang Timur Tengah nggak datang ke sini, Akang mulai ngerintis YouTube. Betul. Ngerintis YouTube ya. Nah ini Kang, dari awal merintis itu dimonetisasinya kan? Dimonetisasi itu bulan berapa sih Kang? Saya lupa bulan berapa ya. Barang itu sama bulan Februari ya. Iya, Karena saya ini barang di ya. Tapi bukan yang channel ini ya, yang bukan channel keluarga Rizkuna, tapi channel saya yang satunya yang Rizkuna channel. Itu dimonetisasinya saya awal Januari, Kang Rahmat Februari. Betul. Saya ingat betul. 1 bulan ya. Selisih 1 bulan. Iya. Kang Rahmat juga nanyain, Kak, gimana caranya dimonetisasi itu, pengajuan monetisasi. Pertama kenal saya sama Kang Rahmat itu dimonetisasi pas Kang Rahmat channel dimonetisasi ya Kang ya. Betul. Nah ini Kang, kan yang namanya di YouTube ada namanya penghasilan. Iya. Penghasilan pertama Akang di YouTube berapa juta Kang? Dulu tuh pertama itu berapa ya? 2,5 juta ya? 2.500.000. Iya. Nah, ini Kang yang menjadi pertanyaan saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah. Akang ya. tetap bersyukur, jadi kuncinya tetap bersyukur ya teman-teman. Iya. Akang merasa nggak Kang, yang dulunya Akang penghasilan 20 juta per bulan, setelah pandemi COVID-19 yang mewabah di dunia ini, bukan hanya Indonesia ya, mewabah di dunia ini, penghasilan Akang menurun drastis hampir 10%, jadi 2.500.000. Iya. Akang pernah merasa marah di dalam hati atau gimana sih Kang? Alhamdulillah tidak ya. Oh, gitu. Besar kecil kita namanya rezeki jangan dilihat besar kecilnya gitu kan. Yang penting disyukurinya mungkin. Disyukuri biar makin berkah gitu. Iya, benar-benar. Terus yang utama gitu kita tidak punya utang. Tidak punya, betul. Kalau namanya hidup di kampung kita ada beras, kan udah nyaman ya. Ada punya ikan, sawah ada ya kan. beras. Nah, itu aja ya. Oke. Semangat. Kalau sekarang kalau boleh tahu berarti kan dari Februari, Ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember udah hampir 10 bulan. Betul. Gaji Kang Rahmat tetap aja dari itu 2.500.000 atau ada kenaikan nih Kang? Ya alhamdulillah. Ada gitu ya, kenaikan. ya. Gaji terakhir di YouTube berarti bulan kemarin berapa sih Kang? Ya ada alhamdulillah. Ya. Jangan aja. Nah, ini Kang Rahmat gitu aja terus. Ya, ada. alhamdulillah, Kan kita gitu ya. berbicara secara logis ya, di mana yang bertanya menjawab. Tapi ini bukan kesombongan loh Kang, bukan sombong. Karena saya yang bertanya, kalau Akang yang ngumbar-ngumbar sendiri, nih gaji saya sekian, ini gaji saya sekian kan ya Kang ya. Dikhawatirkan kalau Akang bilang kayak gitu, timbulnya fitnah loh Kang. Ya. Siapa tahu ada tetangga Akang yang lihat ini, kok Kang Rahmat tidur terus,
uangnya banyak. Kok Kang Rahmat cuman main terus uangnya banyak, disangka ya enggak. Jadi ini disebutkan di sini Kang. Gaji terakhir Akang di YouTube berapa sih Kang? Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah aja gitu. Enggak, jangan alhamdulillah, enggak jangan alhamdulillah gitu kan saya udah dijelasin. Disebutin aja Kang nominalnya. Saya gajinya itu kita bagikan juga sama anak saya. Jadi enggak keseluruhan totalnya itu berapa sih Kang? Iya. Berapa ya? Ya, enggak tidak jauh berbeda dengan Kang Rizky. Jangan juga enggak kalau saya yang nyebutin gaji saya di sini saya dibilang sombong loh. Tapi kalau saya kan bertanya kepada Kang Rahmat. Jadi Kang Rahmat enggak bakal dianggap sombong. Gajinya berapa gaji terakhir di YouTube? Ya, alhamdulillah, insya Allah berkah buat kita semua gitu. Enggak saya nanya. Saya malu. Jangan gitu. Kelipatan 30 juta ada enggak, Kang? Ya, insya Allah kurang lebih lah gitu lah. 30 jutaan berarti ya, Kang? Benar enggak 30 jutaan? Iya, kurang. 28 juta? Kita kan dibagikan juga sama anak saya. Enggak, saya nanya. Gitu. 30 juta ada enggak per bulan sekarang gaji YouTube? Ya, kurang lebih lah. Ada berarti 30 juta ya? Insya Allah. Ada 30 juta. Iya. Nah, jadi kuncinya teman-teman ini kuncinya tetap bersyukur loh. Kang Rahmat dari awalnya gaji 20 juta per bulan, jatuh drastis jadi YouTube 2.500.000 per bulan. Itu kan kelipatannya hampir 10% ya. Turunnya drastis 10%. Tapi Kang Rahmat banyak-banyak bersyukur dan alhamdulillah sampai sekarang gajinya terus meningkat. Dan pada akhirnya gaji terakhir Kang Rahmat itu sekilipatan 30 juta per bulan di YouTube. Itu kunci utama dalam bersyukur. Karena di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Kalau kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah rezeki kita ditambah. Tapi kalau kita kufur nikmat kepada Allah, rezeki kita bakal tidak ada, ya kan ya? Betul. Benar, seperti itu. Jadi kuncinya pada kalian tetap bersyukur walaupun gaji penghasilan tidak seberapa. Contohnya Kang Rahmat dimulai dari 3 juta per tahun, nyampe 20 juta per bulan, turun lagi 2,5 juta, naik lagi sekarang menjadi 30 juta. Beliau tetap orangnya bersyukur dan juga berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu ya Kang ya. Betul. Dan ngomong-ngomong juga ini Kang Rahmat sekarang ini, apa gimana? Saya kan pergi ke hutan ya. Nah, saya juga ngasih itu saran ke ibu hamil yang tinggal di gubuk hutan itu. Nah, saya dulu kasih 200.000. Memang tidak seberapa, tapi kata saya ini uang harus dibagikan. Tapi alhamdulillah sekarang rumahnya dibangun juga. Iya. Jadi Kang Rahmat channel ini barangkali kalian penasaran. Jadi Kang nggak usah disebutin di sini, cuman potongannya aja biar orang-orang penasaran ngelihat channel Kang. Lumayan kan, bener Kang? Iya. Channelnya Kang Rahmat channel ini kontennya berbagi, membedah rumah orang-orang tidak mampu. Dan juga kebetulan di belakang sini ada sedang pembangunan masjid ya Kang ya? Musola. Pembangunan musola Rahmat channel ya Kang ya? Rahmat channel. Nanti kita akan ke sana melihat kondisi musolanya. Boleh Kang? Boleh. Oke, yuk kita berjalan. Sambil kita ngeliwat. Oke, berjalan yuk. Kita akan berjalan menuju musola yang sedang direnovasi oleh Kang Rahmat channel. Makanya yang penasaran tontonin terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi di depan kita ini ada sebuah masjid atau musola di Kampung Cilengsar, Desa Campaga, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, di mana musola dan masjid ini dibangun atas kerja kerasnya Kang Rahmat channel. Nah, ini orangnya ada di sini nih ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya panggilnya Kang Haji atau siapa nih? Apa aja bebas lah. Bebas ya berarti. Ini sedang apa sih Kang? Sekarang teh lagi ini kerja bakti pembangunan musola sambil kita ngeliwat. Oke. Ya. Jadi tradisi orang kampung kayak gini ya Kang ya? Iya, makanya kita ini aja makan nasi lewat ngirit seadanya. Ya. Berarti itu gimana? Ikannya pakai apa sih? Lauk pauknya tuh Kang? Ini ikannya kita pakai borocot katanya. Ikan asin. Iya. Terus ada jengkol juga. Dan juga ini lalaban. Lalaban daun pepaya ini. Pete ya. Oh, ini ada pete. Dan petenya juga dadakan itu tangkalnya ngambil sendiri. Tangkalnya, pohonnya mungkin. Pohonnya. Nah, ini Kang Rahmat kalau saya boleh bertanya nih, ini kan masjid ini atau musola ini dibangun sama Kang Rahmat. Ini menghabiskan anggaran berapa sih Kang? Ini anggaran kurang lebih di sekitaran 170 ya, 200. 170 juta sampai 200 juta. Ya. Nah, ini sistem pekerja di sini, para pekerja di sini nih yang memasang bata, terus masang atap, baja ringan, itu sistemnya kerja upah harian atau borongan sih Kang? Nah, kebetulan untuk dana kan kita minim ya. Jadi memanfaatkan masyarakat di sini alhamdulillah
warganya baik-baik, jadi kita swadaya sebagian, ya ada sebagian gitu. Jadi gotong royong sebagian dari masyarakat, Iya. yang diberi upah kerja juga ada ya mungkin ya. Iya. Jadi sukarelawan, Betul. karena ini pembangunan buat kepentingan sosial, Sosial. bisa biar menjadi amal jariah buat para pekerja yang ada di sini ya Kang ya. Iya. Oke. Dan ini mohon maaf, ini dananya itu alhamdulillah murni dari Singapura, dari Malaysia, Sydney, Australia, Kanada, dan warga negara kita Indonesia. Alhamdulillah. Oh berarti yang sodako jariah ya Kang ya? Iya. Dari alhamdulillah. luar negeri. Saya hanya menjalankan amanah dengan transparansi, gitu. Dengan sebaik-baiknya, dengan Insya Allah. sejujur-jujurnya, mungkin ya Kang ya seperti itu. Betul. Oke. Iya. Nah Kang, ini dibangunnya itu dari mulai kapan? Kira-kira beresnya kapan tuh Kang? Ini nih, pembangunan kan sekarang terkendala, warga di sini lagi panen, lagi pada ke sawah gitu ya. Ya. Ada yang panen, ada yang nyangkul. Jadi sekarang agak kurang karena mereka mau membereskan dulu tempat itu, memanen padinya. Terus? Insya Allah ini pembangunannya ke depan mungkin kurang lebih, insya Allah 1,5 bulan atau 2 bulan lagi insya Allah beres. Selesai. Berarti nanti gunting pita atau tasakuran selamatan musola ini sudah selesai ya Kang ya? Baik, insya Allah. Diadakan pengajian nggak Kang? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah ya Iya, Kang ya. Nanti kita konsul dulu sama orang-orang yang membangun dari Singapura, kita seperti gimana konsep kedepannya gitu. Oke. Iya. Kang, terima kasih ya Kang ya atas waktunya ya Kang ya. Iya, oh ya. Sebelum itu ya, Heeh. Rahmat Channel ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh hamba-hamba Allah yang begitu percaya sama saya, dan insya Allah Rahmat Channel akan selalu amanah. Semoga kebaikannya dibalas sama Allah yang berlipat-lipat ganda. Amin, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah ini persiapan makan siang berarti Kang ya? Iya, makan siang insya Allah ini untuk para pegawai. Para pekerja di sini. Ini untuk nasi liwetnya ini dari mana sih Kang? Dari masyarakat atau dari Akang sendiri? Ini dari masyarakat, alhamdulillah. Di sini ini warganya pada baik-baik. Heeh. Dan yang saya perhatikan itu ini tiap hari ini ada terus di sini nih. Namanya siapa? Oh, Ibu Is. Ini Ibu Is. Ibu Iis. Yang Ibu ini? Is yatim bukan? Ya, yatim. Oh, yatim. Saya juga yatim piatu Kang. Yatim piatu ya. Barangkali Akang mau sodakoh ke saya boleh? Insya Allah. Saya suka bercanda terus. Saya ini dulu ya. Ya sok. Cobain ini. Siap boleh. Bismillah. Oh, buat teman-teman nanti kesini berjamaah ya, makan nasi liwet. Nasi liwet sama ikan borocot, Pak. Iya, betul. Kalau di Jakarta mah nggak ada yang namanya ikan borocot. Nggak ada ya? Iya. Apalagi di Singapura. Buat viewernya Rahmat Channel dan viewernya Kang Riz Guna Channel, mari berjamaah makan petai dadakan sama nasi liwet. Bukan berjamaah, makan bersama. Oh, makan bersama. Kalau berjamaah itu sholat yang 5 waktu. Oh, mohon maaf.